Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngopi, ngudut dan ngotak kopi Arabica tubruk. Ngudut sama dengan merokok. Ngotak, ngobrol. Jadi ada cerita seorang kawan memperkerjakan satu keluarga untuk mengurus kebun. Perjanjian di awal mengurus kebun yang ini, yang di lokasi satu. Setelah hampir 1,5 tahun, 2 tahun tidak berhasil. Ya, mau diusir, anaknya masih kecil. Akhirnya disuruh mengurus kebun yang bagian B. Ya, disuruh ngurus kebun yang bagian B sambil mengurus separuh daripada kebun yang A, karena berdekatan rumah dengan rumah yang ditempati oleh pengurus kebun ini. Jadi diberilah karena waktu itu, ya, mereka mengerjakan ini dua, ya, separuh, yang separuh bagian B, kemudian yang B full. Diberikanlah kepercayaan hibah tanah, tetapi dibuat tidak boleh dijual. Dalam arti kata, tanah itu apabila pengurus kebun ini tidak mengurus kebun lagi, baik yang separuh yang di A ini maupun yang bagian B tidak, maka terhapus sudah perjanjian itu. Kembali lagi tanah itu kepada pemilik bila suatu saat nanti. Kemudian ialah kerja. Ternyata yang di atas tidak berhasil, yang di bawah tidak berhasil. Dibiarkan semak. Kemudian diambil alih oleh pemilik kebun. Dibersihkan yang bagian atas. Sudah dibersihkan. Ya, udah, kamu konsentrasi aja lah yang ngurus A ini. Betul. Tidak juga. Ya. Jadi si pemilik kebun ini berpikir bagaimanalah cara mengusir orang ini, ya, supaya dia tidak bekerja lagi dengan pemilik kebun itu. Bagaimanalah cara? Si pemilik kebun ini terus berdoa, berikanlah, ya Allah, berikanlah jalan bagaimana cara ngusir orang ini. Tidak juga, ya. Kemudian si pengurus kebun ini pernah bekerja dengan orang lain yang berdekatan dengan kebun pemilik ini. Nah, sepertinya bisa secara perlahan supaya dia tidak tersinggung, bisa diusir. Ternyata tidak juga. Balik lagi ke kita. Setelah kita membersihkan semua, pengurus kebun ini mau numpang lagi nanam tanaman muda. Setiap kita membersihkan dengan tangan ini sendiri, membersihkan, kata pemilik kebun itu, mereka mau numpang tanaman muda. Kalau sudah numpang tanaman muda, otomatis pemilik kebun ini udah urus aja lah semua. Ya, oke, kata yang pengurus ini. Kenapa? Pemilik kebun ini kan kesel juga. Apa sebab? Kalau numpang terus untuk tanaman muda,
bagaimana ia membersihkan? Kalau ia menggunakan Roundup misalnya kan, pestisida, otomatis tanamannya yang ini. Jadi setiap ada tanaman pemilik kebun, kalau mereka menanam tanaman muda, rata-rata mati. Ya, mati. Cabai mereka bagus, tanaman mereka bagus, untuk kita yang mati, terinjak-injak. Nah, itu akhirnya. Kemudian kadang-kadang membuat bal di bolongnya itu, ditindihnya tanaman pemilik kebun. Nah, begitulah kesabaran pemilik kebun, terus berdoa terus. Ya, akhirnya pemilik kebun ini melihat orang licik ini, berpikir akhirnya. Kemudian setelah membersihkan kebun yang bagian B, yang bagian atas misal, udah gitu minta lagi, biarlah kami yang ngurus. Nah, itulah pekerjaannya terus. Kemudian si istri ini yang tidak tahu menahu malah marah dengan pemilik kebun. Kamu yang nyuruh kami yang ini yang ngurus kebun. Ini orang yang nggak tahu diri, ini orang udah dikasih numpang, anaknya aja tuh pakai rumah kita, belum lagi dia masa dua yang ditanggungkan, kata pemilik kebun ini. Tidak mungkin itu. Akhirnya apa ya? Sebelum mereka mendirikan rumah di tanah hibah itu, karena suaminya ini minta ngurus kebun yang bagian B atau bagian atas, diserahkan. Udah, kamu tanamlah tanam kulit manis. Dikasih 1000 batang, dites dulu. Kalau belum genap 1000 batang, tidak bakal mau menambahnya lagi. Itu sebagai jaminan bila suatu saat mereka mendirikan rumah di tanah hibah itu, jika tidak terurus, maka itulah jaminan diambil alih semua. Kebetulan sekali anak pengurus kebun ini ingin menikah, terdesak. Sebetulnya kata pemilik kebun, demi Allah saya tidak mau ngasih itu, minjam bata, besi, kayu-kayu, karena dijamin tidak bakal bisa menggantikannya. Akhirnya si pengurus kebun, pemilik kebun ini berpikir, ini masuk perangkap, dijebak orang ini. Kalau masih lalai, tanah hibah diambil, rumah pun diambil. Datanglah orang ini meminjam batu, meminjam batu bata, besi dan kayu-kayuan. Kata pemilik, diserahkan semua, masuk perangkap loh. Padahal sudah dikasih tahu dari dulu, ini sebagai jaminan. Kalau kulit manis tidak sukses, maka ini jaminannya. Ya, kata suaminya kan. Bahkan dicatat di dinding tuh, di dinding jendela rumah yang dibuat itu, ya, dibikin itu, di batas waktu sekian, kalau tidak diambil alih. Jadi itulah kita. Jika kita dari awal bagus memegang amanat, tidak akan sampai bisa seperti ini, ya. Semakin banyak kita menipu, berbohong, tidak bertanggung jawab dalam mengurus apapun, ingin untung sendiri. Ada waktu dibalas nanti. Itulah kisah orang-orang pengurus kebun yang licik dengan pengurus kebun yang dengan pemilik kebun yang sabar menunggu yang saat yang tepat agar orang ini mengerjakan kebun orang lain, dan itulah kesempatan terbaiknya untuk mengambil alih semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.